Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana? Fala tas'alni. Fala tas'alni an syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Nabi Khidir, fa init taba'ta mongko lamun manut sira ning ingsun, falatas alni mongko aja takon sira ning ingsun. Wa fi qiraatin bi fathil lami klan fathai lam wa tasdidin nuni lan tasdidin nun, falatas alanni aja takon sira temen ingsun. Sira jenakokake an syai'in saking suwiji-wiji tungkiru kang ngingkari sira, menganggap perbuatan itu mungkar, ngingkari sira hu ing syai' minni saking ingsun, fi ilmika dalam ilmune sampeyan, wasbir lan sobar sampeyan, hatta uhditha singgo nyeritaken ingsun laka marang sampeyan minhu saking syai' nyritakaken zikron ing sebutan, ingsun nyebut persoalan yang terjadi. Ai azkura tegese nyebut sapa ingsun hu ing syai' laka marang sira bi illatihi kelawan illate alasane, kelawan alasane syai'. Faqobila mukon rimo sapa Musa Nabi Musa syartuhu ing syarate Nabi Khidir, riayatan krana ngreksa li adabil muta'allimi marang tata kramane murid santri, ma'al alimi sartane gurune sartane kiyaine. Jadi persyaratan seperti di pesantren itu ya mengacu ke sini ya. Jadi murid ya tidak boleh protes terhadap gurunya ya. Nah, kalau kita makomnya syariat, selama yang dilakukan guru, selama yang dilakukan kiai ini sejalan dengan aturan syariat. Nah, tapi kalau dalam dunia tasawuf ya, dalam dunia thariqah, apapun yang dilakukan oleh guru, oleh mursyid, oleh kiai enggak boleh diprotes ya. Nanti ya sebagai mursyid pasti akan menjelaskan apa alasannya ya sang mursyid melakukan tindakan yang terkadang dari segi zahirnya itu nampak berlawanan dengan syariat. Ini dalam dunia thariqah. Nah, karenanya lalu terkadang orang sok miring pandangannya dalam dunia thariqah ya, karenanya dalam dunia thariqah ini yang namanya muridin melihat apapun yang dilakukan oleh guru tapi sudah tingkatan mursyid ya, memenuhi syarat mursyid, sekalipun dalam pandangan mata itu ya bertentangan, berlawanan ya tetap harus diam saja
ini guru thariqah. Beda kalau guru syariah, ya boleh ya seorang murid menanyakan pada gurunya kalau sekiranya timbul kesangsian, apalagi memang ya dalam sistem pendidikan, ya sistem dialog itu sekarang dianggap sistem yang baik, ya tidak verbalis, ya tidak hanya murid sebagai pendengar saja. Ini thariqah dalam taklim asy-syariah, ya tapi dalam masalah thariqah beda. Ya ini nanti apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Khadir ini dalam dunia thariqah, ya satu contoh saja ya pada saat ya Gusme itu kayak nenggak minuman keras, ya sehingga surat kabar baik Tempo juga muat dikala itu, Panji Masyarakat muat bahwa Gusme ini ya sering-sering masuk rumah makan ataupun pedagang minuman keras dan nenggak minuman keras. Ini geger, ya orang kan banyak mewalikan sama Gusme, tapi Gusme dari segi syariat nampak minum minuman keras yang ada dalam botol, ya whisky itu yang ya, whisky yang artinya harganya mahal sekali. Nah ini ada seorang murid ya yang mengikuti jejak beliau, bener ndak sih kok diajak kayak gitu, ayo melok aku ikut. Bener beliau itu ambil botol, ya gitu diminum hanya sebagian, sisanya ndak diminum. Nah lalu diserahkan sama sang murid tersebut, ya muridnya sekarang jadi kiai di ya wilayah Banyumas itu. Saya diberitahu sama ya murid beliau, saya diperintah, Fulan minum ini, anu kula mboten kulino, kon dombe kok ora kulino, dombe yen kon ngaku muridku. Murid itu duduk, nggih, ya wis dombe. Ya dia bertentangan, dia juga kiai lah. Kalau saya kelihatan oleh murid saya minum ini gimana? Tapi wong iki dawe mursyidku katanya. Kalau saya lawan ya salah. Diminum, begitu diminum ternyata ya apa yang ada dalam botol itu air putih, aqua. Nah ini gimana caranya? Wallahualam, itu apa mengkaromatihi dan sebagainya. Jadi sengaja ya, beliau menutup, ya menutup seperti kelebihan beliau seperti itu, sehingga saya baca di majalah Tempo, saya baca di Panji Mas, Gusme ya pada hari ini jam ini lagi nenggak dan ada fotonya. Nah ini artinya ya kalau memang guru yang kelasnya mursyid, ini mesti murid itu harus mentakwili apa yang dalam lahirnya kayak bertentangan, ya itu ya seperti itu, ya itu mungkin di tangan beliau ya atau dalam pandangan orang itu kayak botol whisky, tapi nyatanya bukan, ya dan air putih betul. Orangnya ya kiai tersebut siap disumpah, ya kalau saya buat saya minum itu sudah air putih betul. Ya, mungkin kalau dibawa ke laboratorium ya air betul, cuman nampak dipandang oleh orang kayak minum minuman keras. Ini memang apa yang terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Khadir ini terjadi memang dalam dunia thariqah, ya yang sekalipun dalam pandangan murid itu bertentangan syariat, ya harus sam'an wa ta'atan. Tapi kalau guru syariat kita
harus menanyakan. Kalau murid itu jangan lalu katakan wah bagi dia halal, bagi orang lain haram. Tidak demikian. Mana yang haram menurut syariat bagi siapapun ya tetap haram gitu loh. Jadi adapun berubahnya kayak minuman keras jadi air putih, ya ini apa min jumlatil karomah, ataupun itu hanya sengaja ya terlihat hanya dalam mata orang lain namun hakikatnya itu adalah air. Dan sedikit ini yang kaitannya memang sering ya orang hanya melihat dari segi lahir saja ya. Memang dunia thariqah ini ada yang nampak berbeda, tapi kayak apapun thariqah mesti harus sejalan dengan syariat ya. Thariqah harus sejalan dengan syariat. Cuman dalam hal ini ya kita jangan terlalu cepat menghukumi salah sebelum kita ya membuktikan tabayun lebih dulu ya. Seperti apa yang diberitakan di majalah Tempo itu, ini dia belum tabayun, hanya melihat lahirnya saja. Tapi setelah ya murid yang diajak itu disuruh minum ya ternyata bukan whisky, itu adalah air putih. Fantolako moko berangkat sapa Khadir ya lan Musa yamsyani hale tindak sapa Musa lan Khadir ala sahilil bakhri ono ing pinggire segara. Kisik orang mengatakan hatta idza raqiba sehingga nalikane numpak nitih sapa Musa lan Khadir fis safinati dalam perahu allati kang marot liwat opo safinah bihima kelawan Khadir lan Musa horoka mongko nuli bobol bedah merobek mongko nuli bedah sapa Nabi Khadir ha ing safina haraka mongko bedah ha ing safina sapa al Khadiru Nabi Khadir bi anek talaa klan arep yen bedol sapa Khadir lauhan ing papan siji au lauhaini uta papan luru minha saking safina min jihatil bahri saking arah segoro bivaksin kelawan kampak pecok kampak ya. Lama balagot nalikane tumeka safina al-lujaja ing tengah segoro ya. Lujatan sekalipun artinya itu gelombang, tapi di sini al-lujaj tengahnya lautan, sebab biasanya terjadi gelombang itu di tengah lautan. Al-lujaja ing tengah segara kala mongko nuli matur lahu marang Khadir sing matur sapa Musa Nabi Musa akhraqta ana tah bedah panjenengan ha ing sapina dituhrika drapun ngeremake panjenengan ahlaha ing penghunine safina wa fi qiraatin bi fathit tahtaniyati warra'i kelan fathai ya tahtaniyah ya dia roko ya dia roko dadi supaya kerem sapa ahluha wa raf'i ahliha lan rafa'i lafal ahluha dadi liyah roko ahluha. Lako cita yekti teman-teman nekani sampean syai'an ing perkara imron kang agung mungkare aziman tegese kang agung mungkaron kang mungkar ruya den riyataka panal ma'a temestune banyu iku lam yadkhul ora mlebu apa maha ing safina kala ngendika sapa Nabi Khadir alam akul ana tah durung dawuh ingsun innaka temsune sampean niku lantas tati'a ora kuwasa sampean ma'iya sartane ingsun ora kuwasa sabron ing sabar. Qala matur sapa Nabi Musa la tuakhir sampun nyiksa sampun menghukum panjenengan ing kula ya mentakzir
Gimana situ sebab oleh lali kula ghafal tegese lali kula anit taslimi saking pasrah laka dumateng panjenengan watarkil ingkari lan tinggal ingkar alaika ing atase panjenengan wala turhik lan sampun membebani panjenengan ning kula tukalif tegese merdi-merdi membebani tukalif merdi-merdi sampean ning kula min amri saking urusan kula jenengan membebani usron ing kangelan masyaqqatan sekangelan fi suhbatin dalam kekancan kula kekancan iya kadumateng panjenengan amil nitikse memperlakukan panjenengan ing kula panjenengan memperlakukan kula fiha ing dalam suhbati bil afwi kelan ngapura wal yusri lan gampang fantolako mongko berangkat sapa Musa lan Khadir ba'da hurujihima sawise metune Musa lan Khadir minas safinati saking perahu yamsyani hale tindak sapa Musa lan Khadir hatta idza laqiya singgo nalikane ketemu sapa Musa lan Khadir hulaman ing bocah cilik lam yabluh kang durung temeka sapa hulam durung temeka alhinta ing baligh batas mukalab belum baligh yal abu sifate hulam yal abu kang dolanan sapa hulam ma'asibyani saratane pira-pira bocah cilik ahsanum utawi hulam iku ahsanuhum luwih bagus-bagus sibyan apane wajhan raine Pakotala mengkono limateni ing hulam sopal Khadiru Nabi Khadir bi andzabaha kelan arep yen to nyembelih sapa Nabi Khadir hu ing hulam bisikini kelawan lading mutajian hale turon miring awik tala auto bedol sapa Khadir roksahu ing sire hulam biadihi kelawan astane Khadir audoroba uta mukulake sapa Khadir roksahu ing sire hulam den pukulake bil jidari ana ing tembok aqwalun ya ai fihi aqwalun iku ing dalem carane mateni aqwalun utai pira-pira kaul kita wa'ata apa wa utia wa'ata lan nekani sapa Allah gunaning kene panggonan bil fa'il atifati kelawan fa kang ngatapake ya kalau wa utia apa bil fa'i ya. Li annal qatla krana temen seduhune mateni ku akibalak ngiri-ngiringi ketemu wa jawabu idza utai jabe idza iku kola mongko ngendi matur lahu marang Khadir sapa Musa Nabi Musa akotalta ana tah mejahi panjenengan nafsan ing awak-awakan zakiyatan ya kang suci tohiratan tegese kang suci lam tabluh kang durung temeka sapa nafsan hadat taklifi ing batas mukallaf wa fi qiraatin nan dalam siji qiraah zakiyatan bitasdidil ya'i kelawan tasdidiyya bila alifin kelawan tanpa alif bighairi nafsin ora sebab mateni awak-awakan dia lam taktul tegese kang ora mateni sapa nafsan zakiyah nafsan ing awak-awakan dia lakot cipta yakti teman-teman nekani sampean syai'an ing swiji-wiji nukron kang mungkar bisukunil kafi wa dhammiha lan domekaf nukura artine nukron utawa nukura ai mungkaron tegese mungkar kala ngendika sapa Nabi Khadir
alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra, alam aqul netah durung dawuh ingsun laka marang sampeyan innaka temestune sampeyan niku lan tastati'a ora bakal poso sampeyan ma'iya sartane ingsun sobron ing sabar. Zada nambahi sapa Nabi Khidir laka ing lafal laka alama ing atase barang qoblahu kang sadurunge alam aqul laka innaka lan tastati'a sabra li adamil udhri krana oranane uzur, tidak ada alasan guna ana ing kene-kene panggonan. Walihadza krana are adamil udhri qala ngendika sapa Nabi Khidir qala matur sapa Musa, keliru, qala matur sapa Musa in sa'altuka lamun takon ingsun ka ing sampean an syai'in saking suwiji-wiji ba'da hadza sawise iki marrah, sawise iki ambalan ai ba'da hadhil marrah fala tusahibni, mongko sampun ngancaaken sampean ni ing kula ndadosake kanca sampean ni ing kula. La tatruk sampun ninggal panjenengan ing kula attabi'u hale manut kula nderekake kawula ka ing panjenengan. Qad balaghta lamun balagho temeka balaghta bangetake sampean. Ini boleh wajah dua, balaghta lamun balaghta sampun teko panjenengan miladuni saking sanding ingsun bitasydidi balaghta wa takhfifi lan takhfif balaghta mingki bali saking arah kula uzrun ing uzur fi mufaraqatika ing dalem misaine panjenengan pisah li dumateng kawula. Fantolako mengko berangkat sapa Musa lan Khidir hatta idza ataya singgo nalikane teka sapa Musa lan Khidir ahla qaryatin ing penghuni desa. Ya utawi qaryah iku Intokiyah atau Antokiyah, ya, kota Intokiyah. Istat amam mongko njaluk mangan sapa Musa lan Khidir ahlaha ing penghunine Qaryah. Tolaba tikse njaluk sapa Musa lan Khidir minhum saking ahlul Qaryah ta'aman atau ama ing panganan bidiyafatin kelawan suguhan tamu. Fa abau mongko mbangkang sapa ahluha ayudayifu arep yento ngaturake suguhan sapa ahluha ngaturake suguhan huma ing Musa lan Khidir. Fa wajada mongko nemu sapa Musa lan Khidir fiha ing dalem Qaryah jidaron ing tembok irtifa'u kang utawi dhuwure jidar iku mi'atu dhira'in 100 dhira'. Yuridu kang karep apa jidar ayang qadha arep yen to ambruk apa jidar. Yakrubu disebar apa yaskuto arep yen to ambruk apa jidar limayalanihi krana doyonge jidar. Faqoma mongko nuli ngadegake hu ing jidar sapa al Khadiru Nabi Khidir biyadihi klan astane Khidir. Qala matur lahu marang Khidir sapa Musa Nabi Musa lau syi'ta lamun kersa panjenengan lattakhudta wa fikratin lattakhudta ngalap panjenengan alihi ing atase mengkono jidar ai iqamil jidar ajron ing opah juklan tegese ing opah haitu lam yudayifu sekirane ora paring suguhan sapa ahluha na ing kita ma'ahajatina sartane
butuhe kita ila ta'ami maring pangan. Kala mongko nuli ngendika lahu marang Musa sopal Khadiru, hadza utawi iki iku firaku baini wektune pisai ingsun wa baini kalan antarane sampean, ai waktu firaku baini wa baini. Fihi iku ing dalem lafal baini wa bainik idhafatu bain utawi ngidhofake lafal baina ila ghairi muta'addidin marang liyane kang pewilangan. Sawwahoha kang menangake wenangake ha ing idhofah no ditakriri ini mestinya takriruhu. Kitabmu ada lamnya enggak? Ditakririhi apa takriruhu? Ya, takriru itu yang benar enak jadi failnya sawwahoha ya. Apa takriruhu itu. Takriruhu bulan baline lafal baina bil atfi kelan atap bil wawi kelan wawu. Saunabiuka Allah. Pada pengajian kemarin ya tafsir dari surat Kahfi saya sudah menyampaikan sejarah ya lengkapnya bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Fityah yang analisa ataupun kesimpulan daripada pelajaran kemarin ya. Satu, menunjukkan bahwa manakala seseorang sudah tidak bisa ibadah ya, dalam satu tempat ya, dan tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, maka boleh bahkan wajib hijrah kalau sekiranya dikhawatirkan ya akan kena fitnah masalah agamanya sebagai Ashabul Kahfi ya. Jadi Ashabul Kahfi karena mereka jelas sudah bisa ibadah, jelas mereka tidak bisa amar ma'ruf, dan jelas pula bahwa mereka akan kena fitnah, yaitu milih salah satu di antara dua hal, apakah dia mengikuti ajakan sang raja atau dibunuh. Nah, dalam situasi seperti itu masih ada jalan keluar yang lebih ringan, yaitu hijrah ya, kemudian uzlah, maka mengambil jalan uzlah ya, yaitu di satu gua ya, di ya, gua ya ini memang sampai hari ini gua itu apakah yang ada di Yordan ataukah yang ada di Turki ya. Hal ini ya sama-sama mungkin ya, pertama di sini kemudian pindah ke sana dan sebagainya. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hijrah ke Madinah, juga dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau, yaitu yang hijrah ke Habasyah, karena mereka sudah sulit untuk bisa ibadah di kota Makkah. Mereka bisa ibadah sekalipun di negerinya orang kafir, yaitu di negeri Habasyah ya. Jadi kalau demikian boleh saja kita tinggal di negeri orang kafir selama kita bisa beribadah. Nah, buktinya sahabat-sahabat pada waktu itu hijrah ke Habasyah, padahal penguasa Habasyah adalah orang-orang Nasrani. Namun umat Islam di situ diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan akidahnya. Rasulullah juga pernah ya hijrah ya ke Taif, yang ya pada hadis di Riyadhus Shalihin bahwa hijrah ke Taif itu merupakan satu
perbuatan yang Rasulullah merasakan sakit bukan main ya. Bahkan sakitnya Rasulullah ke Taif ya, saat ditanya oleh Siti Aisyah itu lebih berat daripada sakitnya yang kekalahan dalam perang Uhud ya. Sebab Rasulullah datang untuk dakwah ya, paling tidak bisa terlindung kepada pimpinan orang Taif yaitu Ibnu Abdi Yalil. Tapi ternyata beliau diusir ya, bahkan dilempari batu dan kotoran. Itu sangat menyakitkan Rasulullah, sehingga ya sakitnya Rasul ya, Allah Ta'ala menugaskan malaikat Jibril dan malaikat penjaga langit. Namun Rasulullah masih berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, aku masih berharap dari anak cucu mereka nanti mau memeluk dalam agama Islam. Dah, ini ya yang kita ambil dari pelajaran sejarah ya, sejarah atau kisahnya Ashabul Kahfi ya. Jadi kapan kita boleh uzlah ya, selama kita masih bisa dakwah, bisa ibadah. Itu kemarin juga sudah sebutkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Jadi mukmin yang bergaul dengan masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dia tabah menghadapi ya persakitan dari masyarakat, itu akan lebih utama daripada mukmin yang tidak mau bergaul dengan masyarakat dan tidak mau dan tidak tabah, tidak sabar menghadapi masyarakat. Dalam hal ini Imam Ghazali ngupas begitu luas ya di dalam bab Fadilatul Mukhalatah ya. Imam Ghazali kalau sudah berbicara tentang keutamanya uzlah, namun beliau juga berbicara tentang keutamanya mukhalatah, itu bergaul dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, manakala orang sudah tidak bisa ibadah kemudian hidup ya di gua, hidup di hutan, hidup di pegunungan, buat apa di sana? Ya istighol mereka, kesibukan mereka ialah untuk zikir, tasbih, ibadah sesuai dengan tujuannya ya. Ada orang lari ke hutan untuk nggarong, ya lain lagi kalau gitu ya. Ya harus sabar dan tabah mau berpuasa ya, mau tirakat ya. Ada orang lari ke hutan alasannya uzlah ya, terkadang rampok. Ini yang tidak benar, bahkan menghalalkan harta siapapun yang dianggap musuh ya, dianggap bukan kelompoknya ya. Ini satu hal yang sekarang juga terjadi di Indonesia. Orang yang beranggapan bahwa masanya masa hijrah, masa sembunyi ya, kemudian menghalalkan semua harta orang yang dianggap musuhnya. Ini yang keliru. Ashabul Kahfi di situ punya bekal ya dari harta mereka sendiri ya. Dan apa kesibukannya? Ya ibadah-ibadah, karena alasannya untuk bisa ibadah. Mereka lari ke gua sana. Jadi di gua ya betul-betul untuk ibadah, dan di sana mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami ampunan dan rizki. Ya Allah, kami mudahkan ya untuk melakukan kebenaran dan petunjuk yang baik ya. Ini antara lain yang bisa kita ambil dari ya sejarahnya Ashabul Kahfi. Kemudian ya masa tinggalnya Ashabul Kahfi, kalau dengan perhitungan tahun-tahun syamsiyah itu 300 tahun.
La wasdatu tis'a ditambah 9 tahun itu kalau perhitungannya dengan tahun-tahun Qamariyah. Perbedaan antara tahun Syamsiah dan Qamariyah itu kalau kita buat rata-rata ya 11 hari ya. Jadi kalau tahun-tahun Syamsiah 365 hari, maka tahun Qamariyah usianya 354 hari. Nah, kenapa kok kita hitung 354? Tahun Qamariyah itu hampir ya, kalau dibuat rata-rata setiap 2 bulan itu usianya 59 hari ya, kecuali nanti pada tahun-tahun Kabisat dan Basitoh ya, itu ada yang usianya 58 hari. Ini kalau dibuat rata-rata 59 hari berarti 59 kali 6 ya, 59 kali 6, 50 kali 6 ada 300, 9 kali 6 54, berarti 1 tahunnya rata-rata usianya 354. Nah, kecuali tahun pendek ya, yaitu tahun yang ada usianya 28 hari, maka kalau demikian maka usianya 353. Sebagaimana tahun Syamsiah juga kayak gitu, ada yang 1 tahun usianya 364 hari ya. Jadi terpaut antara Syamsiah dan Qamariyah tiap tahunnya itu 11 hari. Lah kalau 300 tahun itu artinya 11 kali 300 ya, 11 kali 300 berarti ada 3.300. Nah 3.300 itu kalau dibagi 354 berarti 9 ya, 9 tahun ya, 3.300 hari, 3.300 ya, kita bagi 354, perolehannya 9, berarti tiap-tiap 100 tahun ya, itu terpaut 3 tahun. Kalau 50 tahun itu terpaut 1 tahun. Jadi perhitungan Syamsiah dan Qamariyah tiap 50 tahun ya terpaut 1 tahun. Nah, karena di sini 300 tahun ya, karenanya wasdatu tis'a ya, ditambah 9 tahun, sehingga dengan tahun Qamariyah masa tidurnya Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Kemudian wakani yahuduhum ya, kemudian bangunnya mereka itu pun juga untuk menguji pada kaum yang semula ya penduduk Intok ya itu ya, ada yang iman dengan ba'ats, ada yang tidak iman dengan ba'ats ya. Yang kelima, apa yang kita petik dari sejarah itu ya, kelima ya, bahwa pemuda manakala iman ya dan mereka punya ilmu pengetahuan, akhlaknya baik, itu ya merupakan habaibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pemuda, orang muda iman, berilmu, berakhlak itu lebih baik dari orang tua ahli ibadah tapi akhlaknya jelek ya. Jadi utama mana ya, muda dengan tua ya, lihat dulu kalau pemudanya pemuda yang berkualitas seperti Ashabul Kahf ini kuat imannya ya. Kemudian yang kedua ya, mereka berakhlak baik ya, sehingga mereka tabah dan sabar ya. Yang ketiga,
mereka berpikir ya karena ilmu mereka yang kuat ya, ilmu mereka yang kuat sehingga mereka memilih jalan untuk meninggalkan kaumnya. Nah ini 5 hal yang antara yang kita petik. Masih banyak ya pelajaran yang kita ambil dari pelajaran dari Ashabul Kahfi itu. Kalau kita ambil secara keseluruhan mungkin ada 19 pelajaran yang kita petik dari kisah Ashabil Kahfi. InsyaAllah kita sampaikan pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.